Film dimulai dengan menampilkan berita di televisi tentang insiden penembakan besar-besaran di sebuah rumah sakit setempat. Polisi dan tim penyelamat tiba di lokasi dan menemukan lebih dari selusin mayat, dengan total korban tewas dilaporkan mencapai 25 orang. Insiden ini mengejutkan penduduk setempat dan hingga saat ini belum ada petunjuk mengenai pelakunya. Sebagian besar korban belum teridentifikasi, sementara FBI telah memulai investigasi skala penuh. Menurut sumber yang belum dikonfirmasi, salah satu korban yang tewas dalam insiden tersebut adalah Dmitry Petrovic, pemimpin geng Serbia yang ditakuti. Laporan ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai pembantaian rumah sakit, dengan banyak spekulasi berkembang, termasuk rumor bahwa seorang perempuan yang mengenakan seragam perawat terlibat dalam kejadian itu. FBI kini tengah mencari seorang pembunuh misterius yang diduga mendapat bantuan dari seorang karyawan perempuan rumah sakit tersebut. Rekaman CCTV mengungkap keberadaan seorang pria yang kini menjadi target investigasi, yaitu Philip, seorang mantan agen CIA yang kini dianggap sebagai agen nakal. CIA telah memutus semua hubungan dengannya dan menyangkal keterlibatannya dalam peristiwa tersebut. 7 tahun kemudian, cerita berpindah ke sebuah kota di Italia, tempat Philip kini tinggal bersama putrinya Vanessa. Philip yang sebelumnya menghadapi kelompok Dmitry di Amerika kini memulai hidup baru di Italia. Tapi ketenangan tersebut segera terganggu ketika sekelompok mafia mulai memburunya. Saat Philip sedang sarapan di sebuah kafe bersama Vanessa, ia mulai menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Vanessa yang kini bekerja untuk salah satu badan intelijen juga menyadari hal tersebut. Philip memperhatikan seorang pria mencurigakan yang tampaknya melacak gerak-gerik mereka. Ia segera bertindak dengan menghampiri pria tersebut dan tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Namun ancaman belum berakhir. Saat Philip dan Vanessa mencoba melarikan diri melalui jalan belakang, mereka dikejar oleh 2 pria bersenjata yang mengendarai sepeda motor. Kejar-kejaran berlanjut hingga ke sebuah tempat penjualan ikan, di mana Philip dan Vanessa akhirnya terpaksa melawan mereka. Setelah berhasil menghabisi para penyerang, Philip menyadari bahwa ia perlu kembali ke apartemen untuk mengambil persenjataan. Ia meminta Vanessa untuk menunggu di sebuah dermaga dan mengawasi sekeliling. Hingga saat ini, Philip masih belum mengetahui siapa yang mengutus orang-orang tersebut dan mengapa mereka memburunya. Setelah beberapa saat, Philip akhirnya tiba di apartemennya yang berjarak tidak terlalu jauh. Dengan sigap, ia segera mengambil barang-barang penting, serta persenjataan sebagai bentuk antisipasi jika musuh kembali menyerang. Namun di waktu yang sama, beberapa orang lain muncul dengan tujuan memburunya, sehingga perkelahian pun tak terhindarkan. Philip berhasil mengalahkan semuanya dan sempat merampas ponsel milik salah satu dari mereka. Setelah memastikan situasi aman, ia segera kembali menemui Vanessa yang sejak tadi sudah menunggu dengan cemas. Vanessa menanyakan siapa orang-orang yang baru saja menyerangnya dan apakah situasi ini sudah berakhir. Philip sendiri tidak dapat memberikan jawaban pasti, hanya menyatakan bahwa kemungkinan besar ini baru saja dimulai. Philip kemudian memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu bersama Vanessa. Mereka berencana menemui sahabat Philip yang tinggal di sebuah desa. Philip lalu mencuri sebuah mobil yang terparkir di lokasi tersebut dan menggunakannya untuk melanjutkan perjalanan. Philip lalu menyerahkan ponsel yang ia rampas kepada Vanessa dan memintanya untuk memeriksanya. Tapi sayangnya, Vanessa tidak dapat membuka ponsel tersebut. Satu-satunya hal yang dapat ia lihat hanyalah foto Philip yang dijadikan wallpaper. Hal ini membuatnya berasumsi bahwa orang-orang yang menyerang mereka pasti adalah suruhan musuh Philip dari masa lalunya. Namun Philip tidak dapat mengingat siapa saja musuhnya karena di masa lalu ia telah membantai ratusan orang jahat. Vanessa masih terguncang dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Ia merasa bersalah karena telah membunuh seseorang untuk pertama kalinya. Philip berusaha menenangkannya.
meyakinkannya bahwa tindakan itu adalah satu-satunya pilihan agar mereka bisa tetap hidup. Awalnya, Vanessa merasa ragu dan tidak percaya, namun akhirnya ia mulai menerima kenyataan bahwa ia telah menyelamatkan nyawa mereka berdua. Vanessa mengingat bahwa Philip pernah mengatakan bahwa ia telah menghapus seluruh datanya dari internet, sehingga tidak ada satupun lembaga seperti CIA, FBI maupun Interpol yang memiliki informasi tentang dirinya. Namun kenyataannya seseorang berhasil menemukan keberadaan mereka. Hal ini membuat mereka sadar bahwa ada sesuatu yang harus mereka selidiki lebih dalam. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Philip memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah motel sebelum melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Di dalam kamar motel mereka kembali membahas situasi yang mereka hadapi. Dalam percakapan tersebut, Vanessa juga mengingat janji Philip kepadanya bahwa ia telah pensiun dari kehidupan sebagai mata-mata. Mereka seharusnya bisa hidup dengan tenang dan pindah ke tempat yang lebih aman. Tapi kenyataan yang terjadi justru berbeda jauh dari harapan mereka. Philip pun menjelaskan bahwa jika ia tidak bertindak, mereka mungkin sudah mati saat ini. Kini yang terpenting bagi mereka adalah mencari tahu bagaimana keberadaan mereka bisa terungkap. Philip pun meminta Vanessa untuk beristirahat karena mereka harus bangun pagi-pagi sekali untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu ia sendiri bersiap untuk mandi dan bercukur. Ia menyadari bahwa pelatihan yang pernah diberikan kepada Vanessa telah membuahkan hasil, karena ia mampu mengendalikan rasa takutnya dan bertahan dalam situasi yang begitu berbahaya. Keesokan paginya, Philip dan Vanessa melanjutkan perjalanan mereka. Tujuannya adalah sebuah desa di Slovenia, tempat yang dianggap Philip sebagai rumah mereka. Setibanya di desa, mereka disambut oleh Govel, sahabat lama Philip. Govel terlihat sangat bahagia bertemu kembali dengan Philip dan menyambut Vanessa dengan ramah. Ia mengajak mereka masuk ke rumahnya, menawarkan kopi dan mulai berbincang tentang keadaan yang terjadi di desa. Philip menjelaskan bahwa ia mengalami masalah di Amerika yang meskipun sebagian telah ia atasi namun belum sepenuhnya selesai. Govel memahami situasi tersebut dan mulai menceritakan kejadian 2 hari sebelumnya saat pasukan Vladimir tiba di desa untuk mencari Philip. Pada hari itu, suasana desa yang biasanya tenang tiba-tiba berubah ketika sekelompok orang bersenjata muncul dan memaksa penduduk untuk memberikan informasi mengenai keberadaan Philip. Pemimpin kelompok itu, Vladimir, mengatakan bahwa Philip telah membunuh saudaranya, Dmitry Petrovic, beserta sebagian besar anak buahnya. Ia telah mencari Philip selama bertahun-tahun dan baru mengetahui bahwa Philip berasal dari desa tersebut. Namun, tidak ada seorang pun yang mau memberitahu keberadaan Philip. Ketegangan meningkat hingga Lydia, sepupu Philip, tiba dengan motornya. Dengan percaya diri, ia mengaku mengetahui di mana Philip berada. Lalu dengan cepat merampas senjata dari salah satu anak buah Vladimir dan menembak salah satu dari mereka sebelum melarikan diri. Vladimir segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan membunuh Lydia. Melihat situasi yang semakin berbahaya, Govel akhirnya mengakui bahwa ia mengetahui lokasi Philip demi menyelamatkan Lydia dan penduduk desa. Ia meminta agar Vladimir melepaskan para sandera, berjanji akan mengungkapkan keberadaan Philip. Setelah Vladimir setuju, Govel dengan berat hati memberitahu lokasi Philip. Meskipun merasa bersalah, ia meyakinkan Philip bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Lydia dan orang-orang desa. Philip menerima kenyataan itu dengan tenang dan segera bersiap untuk menemui Lydia bersama Govel. Begitu bertemu, Vanessa langsung meminta maaf, tapi Lydia menenangkan dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Namun Lydia merasa bahwa semua ini terjadi karena dirinya, karena ia telah membuat marah orang-orang yang kini mengejar mereka. Vanessa menjelaskan bahwa Philip membunuh saudara salah satu dari mereka, tapi itu dilakukan untuk membela diri. Lagi pula orang itu memang seorang bajingan. Govel bertanya pada Philip tentang rencana selanjutnya. Ia memperingatkan bahwa jika musuh mereka gagal membunuh Philip kali ini, mereka pasti akan terus mengejar atau bahkan membakar tempat itu. Namun Philip belum tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan paginya, Vanessa duduk sendirian di taman ketika Lydia tiba-tiba datang dan mengagetkannya. Lydia buru-buru meminta maaf, sementara Vanessa mengaku merasa stres dalam beberapa hari terakhir. Lydia terkejut mengetahui bahwa Vanessa dan Philip akhirnya bertemu lagi.
Vanessa kemudian bercerita bahwa ia tidak pernah bertemu ayahnya sejak remaja, sampai suatu hari Philip tiba-tiba datang ke rumahnya di Malta. Waktu itu Philip meminta maaf dan berjanji akan menebus semua kesalahannya. Sejak saat itu mereka mulai berlatih bersama dan kembali saling mengenal. Ketika Lydia bertanya tentang ibunya, Vanessa mengungkapkan bahwa ibunya sudah meninggal 3 tahun lalu. Lydia kaget dan mengucapkan belasungkawa mengenang ibunya Vanessa sebagai perempuan yang kuat sama seperti Vanessa. Mereka kemudian berbicara tentang bagaimana dulu mereka selalu merasa ada yang melindungi mereka. Tapi sekarang mereka sadar bahwa keselamatan mereka ada di tangan mereka sendiri. Vanessa mengakui bahwa ia takut tapi percaya bahwa ayahnya punya rencana. Namun Lydia ragu karena mereka berada di desa kecil yang kebanyakan penduduknya adalah orang tua dan petani. Orang-orang yang jelas tidak tahu cara bertarung. Sementara itu di markasnya di Italia Utara, Vladimir sedang bersantai ketika tangan kanannya datang membawa kabar buruk. Orang-orang mereka kirim gagal membunuh Philip dan Philip berhasil lolos. Bukannya marah, Vladimir justru mengatakan bahwa orang bijak selalu menghormati musuhnya, sementara orang bodoh malah meremehkannya. Menurutnya, balas dendam membutuhkan kesabaran dan sedikit kebrutalan. Vladimir yakin bahwa Philip tidak akan terus bersembunyi. Suatu saat nanti ia pasti akan menyerang balik. Dan saat itu terjadi, Vladimir dan anak buahnya sudah siap untuk menyelesaikan semuanya. Singkat cerita, Philip dan Vanessa berpamitan sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Di perjalanan, Vanessa bertanya kepada ayahnya tentang rencana selanjutnya. Philip kemudian memintanya untuk mengirimkan sebuah pesan teks. Tak lama setelah itu, mereka tiba di sebuah tempat di mana Philip bertemu dengan mantan rekannya di CIA, agen Mark Holman. Saat bertemu, Holman menyambut mereka dengan sedikit sindiran, mengingat kembali kejadian di masa lalu yang membuat Philip harus menghilang dari catatan resmi. Holman menjelaskan bahwa meskipun identitas Philip telah dihapus, musuhnya tetap berhasil menemukan jejaknya. Percakapan berlanjut dengan membahas peristiwa yang terjadi bertahun-tahun lalu, ketika Philip menghabisi Dmitry Petrovic. Tetapi insiden tersebut dilakukan di tempat umum, menyebabkan kekacauan besar yang sulit ditutupi. Holman mengingatkan bahwa organisasi mereka harus bekerja keras untuk meredam dampaknya. Vanessa yang mendengar percakapan itu merasa cukup mendengar tentang masa lalu ayahnya. Setelah membahas masa lalu, Philip mengungkapkan rencana mereka untuk menghadapi Vladimir Petrovic, saudara Dmitry yang kini menjadi ancaman utama. Ia mengatakan bahwa Vladimir memiliki buku besar kripto senilai 500 juta dolar yang tersimpan di sebuah bank swasta di kampung halamannya. Philip ingin menggunakan informasi itu untuk menyeret Vladimir keluar dari tempat persembunyiannya. Holman awalnya menolak untuk terlibat mengingat betapa berbahayanya Vladimir dan kekuasaan yang dimilikinya. Namun setelah Philip meyakinkannya dan mengingatkan tentang utang budi yang pernah ia berikan, Holman akhirnya setuju untuk membantu. Ia menghubungi seorang agen wanita bernama Sanders di Washington yang memiliki akses ke informasi yang mereka butuhkan. Dalam percakapan dengan Sanders, Holman meminta nama bank tempat Vladimir menyimpan asetnya. Awalnya, Sanders enggan terlibat mengingat betapa berbahayanya Vladimir. Namun Holman mengingatkan bahwa ia pernah menanggung dampak dari sebuah insiden besar yang memungkinkan Sanders mempertahankan pekerjaannya. Dengan sedikit negosiasi, Sanders akhirnya setuju untuk membantu. Setelah kembali ke Philip, Holman menyatakan bahwa ia akan ikut dalam misi ini, tetapi dengan syarat bahwa jika ia berhasil menemukan bank tersebut dan mengatur operasinya, ia berhak mendapatkan sepertiga dari hasilnya. Vanessa menolak kesepakatan itu, tetapi Philip akhirnya setuju. Setelah kesepakatan tercapai, mereka bersiap untuk menjalankan rencana mereka. Philip dan Holman kembali mengenang masa lalu dengan sedikit candaan, sementara Vanessa tetap waspada terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Philip dan Vanessa tiba di sebuah hotel, tempat mereka telah dipesankan kamar oleh Holman. Setelah proses check-in yang berlangsung lancar, mereka menerima kunci kamar 505 yang telah dibayar sebelumnya. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Holman juga tiba di hotel yang sama dan langsung menuju kamar mereka. Setibanya di kamar, Holman menyapa mereka tanpa menerima ucapan terima kasih atas usahanya menyediakan tempat menginap yang mewah. Vanessa segera menegaskan bahwa mereka datang untuk bekerja bukan berlibur. Holman kemudian mengarahkan perhatian mereka ke sebuah bank kecil di ujung blok yang dikenal sebagai Bank Permata di Eropa Tengah. Namun bank tersebut sebenarnya adalah sebuah selem atau bank hantu tempat orang-orang jahat menyimpan uang mereka.
Salah satu nasabah utama bank tersebut adalah Vladimir Petrovic yang diketahui menyimpan semua dananya, termasuk buku besar kripto di sana. Philip meragukan informasi tersebut, tetapi Holman meyakinkannya bahwa sumbernya dapat dipercaya. Petrovic sendiri memiliki kompleks tidak jauh dari lokasi itu, yang mungkin menjadi alasan ia menyimpan uangnya di bank tersebut. Mereka kemudian membahas tentang keamanan bank yang tampaknya tidak terlalu ketat dengan hanya satu penjaga bersenjata. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Vanessa menyusun rencana untuk masuk ke dalam. Ia akan berpura-pura menjadi seorang klien kaya yang ingin menyimpan berlian langka di dalam brankas bank. Dengan cara ini, manajer bank pasti akan membawanya ke ruang penyimpanan. Sesuai rencana, Vanessa akan mendatangi bank dan meminta bertemu dengan manajer, mengaku direkomendasikan oleh Vladimir Petrovic. Setelah menunjukkan berlian palsu yang sebenarnya hanya zirconia kubik senilai $20, manajer tertarik dan mulai mempertimbangkan permintaannya. Sementara itu, tim mereka mulai membahas strategi lanjutan. Philip menyarankan penggunaan peledak C4 dalam jumlah kecil untuk membuka brankas tanpa merusak buku besar kripto. Mereka juga mempertimbangkan pengacak sinyal untuk memanipulasi kamera keamanan. Namun tantangan utama mereka adalah bagaimana keluar dari bank setelah menyusup ke dalamnya. Dengan penjaga yang berjaga di pintu, rencana pelarian harus dipikirkan matang-matang. Holman memperingatkan mereka bahwa merampok bank tersebut bukan sekedar masalah teknis, tetapi juga soal keselamatan. Klien bank adalah orang-orang berbahaya yang tidak akan membiarkan pencurian terjadi tanpa konsekuensi. Jika tertangkap, mereka bisa menghadapi ancaman yang jauh lebih serius daripada sekedar ditangkap oleh pihak berwenang. Tapi tim tetap optimis. Mereka mulai menyusun rencana pelarian yang melibatkan penggunaan sepeda motor sebagai cara tercepat untuk kabur setelah menyelesaikan misi mereka. Adegan berpindah ke Vladimir yang tengah bersantai menikmati sarapan. Tak lama kemudian, tangan kanannya datang bersama seorang pembunuh bayaran yang kembali ditugaskan untuk memburu Philip. Namun sebelum menjalankan tugasnya, pembunuh bayaran itu meminta pembayaran di muka karena khawatir Vladimir tidak akan menepati janjinya. Merasa tersinggung dengan permintaan tersebut, Vladimir tanpa ragu memberi kode kepada tangan kanannya untuk menghabisi si pembunuh bayaran. Ia sangat tidak suka diremehkan apalagi dihina, sehingga tak segan menghabisi siapapun yang berani melakukannya. Sementara itu, Vanessa bersiap menjalankan rencananya dengan menuju bank sesuai strategi yang telah disiapkan. Di sisi lain, Vladimir menerima telepon dari Holman. Holman menginformasikan bahwa ia telah menemukan lokasi Philip dan menawarkan informasi tersebut kepada Vladimir dengan harga $10 juta. Vladimir menawar dengan harga 5 juta. Tetapi Holman bersikeras bahwa ia membutuhkan jaminan sebelum memberikan informasi itu. Dengan nada mengancam, Vladimir menegaskan bahwa satu-satunya jaminan yang bisa ia berikan adalah tidak membunuh Holman. Namun Holman tetap pada pendiriannya, menyatakan bahwa tanpa jaminan tersebut, Vladimir tidak akan pernah menemukan Philip. Sementara itu, Vanessa bertemu dengan manajer bank untuk memeriksa berlian yang akan disimpannya. Setelah mendengar nama Vladimir disebut, si manajer memastikan bahwa berlian itu asli dan tidak mungkin disimpan di dalam brankas jika itu hanyalah berlian palsu. Dengan penuh keyakinan, Vanessa meminta kotaknya. Manajer bank pun menunjukkan kotak tersebut dan menawarkannya kepada Vanessa yang mengakui bahwa kotak itu adalah favoritnya. Di sisi lain, tangan kanan Vladimir mulai mengerahkan pasukannya. Saat itu pacar Vladimir menanyakan apa yang sedang terjadi dan Vladimir dengan singkat menyebut nama Philip. Menyadari bahwa Philip tengah mencoba masuk ke dalam brankasnya berkat informasi yang ia terima dari Holman. Kembali ke Vanessa, ia memasang alat pengganggu sinyal untuk mengacaukan kamera pengawas. Ketika manajer bank menunjukkan lokasi brankasnya, Vanessa dengan cepat menekan tombol untuk menonaktifkan CCTV, memastikan bahwa pergerakannya tidak terekam. Ia lalu melumpuhkan sang manajer dan meretas sistem brankas untuk menemukan kotak milik Vladimir. Setelah memasang peledak C4 kecil, ia berhasil membuka pintu kotak tersebut dan segera mengambil isinya. Sementara itu, petugas keamanan mulai curiga dan bergerak untuk mengecek situasi. Namun Vanessa dengan cekatan menumbangkan mereka satu persatu dan berhasil keluar dari bank sebelum situasi semakin memburuk. Di luar bank, Vanessa telah ditunggu oleh Lydia. Setelah mendapatkan arahan dari Holman, mereka berdua segera berpencar. Kejar-kejaran pun terjadi ketika pasukan Vladimir terus memburu mereka. Saat mereka bertemu di perempatan, flash disk yang berisi data kripto berhasil berpindah ke tangan Holman.
Sementara itu, Philip berhasil menyusup ke kompleks Vladimir yang secara sistematis menghabisi satu persatu penjaga yang berjaga di sana. Lydia yang sempat terpojok tidak menyerah begitu saja. Meskipun dalam keadaan terdesak, ia tetap berusaha melarikan diri dengan memanjat tembok pagar. Di dalam markas, Philip akhirnya mencapai ruangan Vladimir, tetapi ia mendapati bahwa Vladimir dan anak buahnya sudah menunggu kedatangannya. Dengan penuh percaya diri, Vladimir menantang Philip untuk bertarung melawan anak buahnya terlebih dahulu. Jika Philip berhasil bertahan hidup, barulah Vladimir akan menunggunya di ruangan utama. Tanpa ragu, Philip menghadapi kedua lawannya dengan sengit, sementara Vladimir meninggalkan mereka bertarung. Di sisi lain, Vanessa mencoba menghubungi Philip untuk memperingatkannya bahwa Holman telah membawa paket tersebut dan ternyata telah mempermainkan mereka. Lydia terus berusaha melarikan diri dari kejaran anak buah Vladimir. Pergelangan kakinya terasa sakit setelah lompatan tinggi yang ia lakukan. Tetapi ia tidak punya pilihan selain terus berlari, meskipun anak buah Vladimir hampir menangkapnya. Sementara itu, Philip telah berhasil menumbangkan semua anak buah Vladimir di kompleks. Kini, ia dan Vladimir akhirnya berhadapan satu lawan satu. Dengan penuh kebencian, Vladimir mengungkapkan bahwa saudaranya telah mati. Philip tidak banyak bicara dan langsung memulai pertarungan sengit melawan Vladimir. Di tempat lain, Lydia semakin terpojok oleh anak buah Vladimir yang berniat menghabisinya. Mereka mengejeknya, menyatakan bahwa ini akan menjadi akhir baginya. Namun Lydia tetap berusaha bertahan meskipun situasinya tampak tidak menguntungkan. Saat Philip hampir saja menghabisi Vladimir, pacar Vladimir, Nadia, tiba-tiba muncul dan memperlihatkan video Lydia yang sudah mereka tangkap. Nadia memperingatkan Philip bahwa jika ia tidak menyerah, maka Lydia akan dibunuh saat itu juga. Philip pun menerima kesepakatan untuk menukar nyawa Lydia dengan nyawa Vlad yang tak jadi ia bunuh. Vlad dibiarkan hidup oleh Philip sebagai gantinya. Philip pun meninggalkan tempat itu, sementara Lydia kini masih berada di tangan anak buah Vlad. Setelah kejadian itu, Vladimir menghubungi Holman untuk menanyakan soal buku besarnya. Holman menjawab bahwa ia telah mendapatkannya. Vladimir menegaskan bahwa Philip telah datang langsung ke villa untuk menemuinya. Holman menyangkal, mengaku melihat Philip merampok bank. Vladimir menjelaskan bahwa itu hanya tipu muslihat. Philip menggunakan salah satu orang desa untuk mengelabui mereka dan mencoba membunuhnya. Vladimir yang kesal dengan kejutan-kejutan tak terduga memperingatkan bahwa jika ada kejutan lagi, maka kesepakatan mereka akan batal. Holman mencoba menenangkannya dan berjanji bahwa tidak akan ada kejutan lagi, lalu mengatakan bahwa mereka akan bertemu di villa. Sementara itu, agen Sanders dihubungi oleh seorang pria misterius. Sanders yang tampak santai dan percaya diri menyatakan bahwa ia telah mengamankan paspor. Namun pria tersebut menyampaikan bahwa mereka punya masalah. Buku besar milik Vlad menghilang. Ia berencana bertemu dengan Vlad, karena jika bermain-main dengan Vlad mereka bisa ketahuan. Ia menganggap bahwa menerima 25 juta dan hidup mewah lebih baik daripada 250 juta namun harus terus hidup dalam pelarian. Sanders memperingatkan agar tidak mengacaukan rencana, dan pria itu meyakinkannya bahwa semua sudah terkendali. Di tempat lain, Vanessa sedang menunggu kedatangan Philip di sebuah gereja. Ketika Philip tiba, Vanessa langsung memeluknya karena sangat khawatir akan keselamatannya. Philip mengakui bahwa ia tidak berhasil membunuh Vladimir karena Vladimir menyandra Lydia. Mendengar hal itu, Vanessa merasa bersalah, sebab ialah yang meminta Lydia membantu Philip. Di sisi lain, Holman akhirnya tiba di markas Vlad, tempat di mana Vladimir sedang menginterogasi Lydia. Vladimir mengucapkan sebuah pepatah, siapa yang terbang terlalu tinggi akan jatuh sangat rendah, dan menanyakan keberadaan Philip. Holman kemudian menunjukkan flash disk yang ia bawa, mengaku bahwa ia adalah teman Vladimir. Nadia memeriksa isi flash disk namun menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ternyata isi flash disk hanya berisi tulisan "Sorry Holman". Philip melalui Vanessa telah menukar flash disk itu lebih dulu karena sudah tahu bahwa Holman akan mengkhianatinya. Vladimir merasa dikhianati dan menyebut Holman sebagai bajingan tak berguna yang telah tertipu. Tepat saat itu, Holman menerima telepon dari Philip. Dalam panggilan tersebut, Philip mengungkapkan bahwa buku besar asli berada di tangannya. Ia menawarkan pertukaran dalam 24 jam. Lydia akan ditukar dengan buku besar yang akan dilakukan di desa.
Vladimir menyetujui, namun Philip meminta bukti bahwa Lydia masih hidup. Setelah mendapatkannya, Philip memperingatkan Holman bahwa ia tahu semua pengkhianatan yang telah dilakukan Holman, termasuk memberitahu Vladimir tentang desanya dan rencana perampokan. Philip menegaskan bahwa Holman adalah kunci dari rencananya dan memperingatkan agar tidak ada tipu muslihat lagi. Pertukaran harus berlangsung secara langsung dalam 12 jam. Di akhir pembicaraan, Philip menutup dengan pernyataan bahwa ia tidak bisa mempercayai siapapun dari mereka, dan itu adalah satu-satunya hal yang bisa diandalkan. Vladimir memberitahu Dusan bahwa mereka akan merebut kembali buku besar mereka dan menghabisi Philip. Ia menegaskan bahwa Philip cerdas dan licik, sehingga kali ini tidak boleh ada trik. Baginya, uang tak berarti tanpa membalas kematian saudaranya. Setelah gagal sebelumnya, kini ia bertekad menangkap dan memastikan Philip tidak kembali lagi. Sementara itu, di dalam ruangan, Nadia terus menginterogasi Lydia dengan nada menghina. Di sisi lain, Philip dan Vanessa kembali ke desa untuk menemui Govel. Setibanya di sana, Govel langsung menanyakan keberadaan Lydia. Ia diberitahu bahwa Vlad telah membawanya. Philip meminta bantuan Govel dan ia pun menyetujui, bertanya tentang rencana mereka. Philip menjelaskan bahwa mereka harus menyembunyikan semua orang dari desa di biara agar tempat tersebut kosong. Rencana mereka adalah melakukan pertukaran di lokasi yang menguntungkan bagi mereka. Vanessa kemudian bertanya kapan mereka akan mendapatkan Lydia kembali. Philip dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan menghabisi Vlad dan anak buahnya. Di tempat lain, Vladimir berbicara dengan Holman dan menegaskan bahwa mereka akan mendapatkan kembali buku besar dengan cara apapun yang diperlukan. Holman mengingatkan Vlad agar berhati-hati, tetapi Vlad hanya menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Sementara itu, Philip dibawa oleh Govel ke sebuah ruangan yang ternyata adalah gudang persenjataan. Govel menunjukkan berbagai senjata dari era Perang Dingin, termasuk beberapa yang berasal dari Rusia. Ia memastikan bahwa persenjataan ini masih dapat digunakan dan menawarkan bazooka kepada Philip yang langsung tertarik. Di luar, Vanessa dan Philip mulai menyusun strategi. Vanessa mengungkapkan bahwa ia hanya memiliki 4 tembakan tersisa sebelum senjatanya macet, serta 3 peluru tambahan. Ia ragu mereka akan berhasil, tetapi Philip menegaskan bahwa mereka tidak punya pilihan selain berhasil, memastikan bahwa ia mampu menghadapi situasi ini jika fokus. Mereka kemudian menyadari bahwa lokasi mereka bisa menjadi titik pertahanan terakhir. Ketika Philip hendak berbicara, Vanessa memotongnya, meminta mereka tetap fokus. Govel bertanya perannya, ingin bertarung bersama mereka, tetapi Philip bersikeras agar ia pergi ke biara karena dibutuhkan di sana. Dalam perjalanan menuju pertemuan, Vladimir duduk bersama Dusan dan Holman di mobil. Ia menegaskan bahwa buku besar harus ditangani hati-hati. Saat Vladimir bertanya apakah semua orang sudah tahu, Holman mengiyakan. Namun Vladimir menyalahkannya atas kekacauan yang terjadi dan menyindirnya karena dikeluarkan dari Interpol. Holman membela diri, mengklaim telah memberi informasi penting dan menuduh anak buah Vladimir yang gagal. Ketegangan meningkat hingga Vladimir memperingatkannya untuk lebih sopan. Tanpa ragu ia mencekik Holman, menyebutnya terlalu banyak bicara untuk seseorang dengan leher yang mudah patah dan kontribusi yang minim. Sesampainya di lokasi pertemuan, pasukan Vladimir tiba dengan persenjataan lengkap. Vladimir menodongkan pistol ke kepala Lydia sambil memerintahkan anak buahnya mencari Philip. Sementara itu, Philip yang bersembunyi berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Vladimir. Vladimir memberi Philip waktu 10 detik untuk menyerahkan buku besar atau Lydia akan dieksekusi. Philip muncul dan menyerahkan flash disknya. Anak buahnya memverifikasi isinya dan setelah memastikan kebenarannya, Philip meminta Lydia dilepaskan. Namun, ia segera mengingkari janjinya dan menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Philip pergi setelah apa yang telah terjadi pada saudaranya. Lydia kemudian menyerang Vladimir dan pertempuran pun dimulai. Philip berhasil menembakkan bazooka dan melumpuhkan salah satu musuh, sementara Vanessa mengejar Holman yang mencoba melarikan diri dengan flash disk. Dalam konfrontasi itu, Holman mencoba membujuk Vanessa untuk bergabung dengannya dan membagi keuntungan. Namun Vanessa menolak dan menyebutnya tikus, tepat sebelum menyerangnya. Di sisi lain, Philip terlibat pertarungan sengit dengan Dusan, namun berhasil menumbangkannya dengan pisau. Vanessa hampir terpojok oleh Holman, tapi Philip datang tepat waktu dan menyelamatkannya.
Setelah pertarungan selesai, mereka menyadari bahwa 500 juta dolar telah hilang. Namun Philip menegaskan bahwa semua ini bukan tentang uang, melainkan memperbaiki keadaan. Singkat cerita, rupanya Vanessa telah membuat salinan buku besar sebagai cadangan. Uang itu cukup untuk membangun kembali desa mereka dan membawanya ke abad ke-21. Di saat yang sama, Vladimir yang terluka parah mencoba melarikan diri tetapi dicegat oleh Govel. Warga desa pun berkumpul memberi Vladimir pelajaran, sementara Holman terlihat berhasil kabur dari lokasi kejadian. Keesokan harinya, desa mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan mereka. Philips memuji Vanessa atas keberaniannya dan menyatakan rasa bangganya. Mereka berbagi pelukan hangat, merayakan kedekatan yang kembali terjalin. Govel yang melihat kerusakan desa tetap optimis. Ia mengatakan bahwa meski desa telah melalui masa sulit, tempat itu tetap indah dan yang terpenting tetap menjadi rumah bagi mereka semua. Dan dengan begitu film pun berakhir.